Saya melanjutkan Matius 3 ya Pak. Ya. Oke. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang hidupnya taat kepada Tuhan, ya, karena banyak orang yang nggak taat, ya, banyak orang yang nggak mau taat sama Tuhan. Dia maunya cuman menikmati janji Tuhan, dia mau janjinya, tapi tidak mau taatnya. Nah, tadi Yohanes Pembaptis waktu sama Tuhan Yesus itu, ya, Yohanes ini kan sudah promosi nih, udah jadi promosi karena kan dia membuka jalan bagi Yesus. Dia promosi luar biasa tentang Yesus. Terus Yesusnya datang, tuk 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 tuk. Yohanes, aku mau dibaptis. Waduh, gawat ini. Habis promosi, malah kamu minta dibaptis sama saya. Wah, ini repot ini. Aduh, ini saya udah jualan, udah sampai berbusa-busa begini, malah kamu merendahkan dirimu begitu rupa. Waduh, kita malu, thanksin juga nih.
Woi, jangan begitu. Aku yang dibaptis sama kamu. Nah, tapi Yesus bilang enggak. Supaya kita menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Bagus ya. Supaya kita menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Nah, itu dia menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Inilah ya. Bahkan dua orang hebat ini, Yohanes Pembaptis yang adalah Elia, ya, dan Yesus yang adalah Mesias. Mereka harus menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Ya, sama seperti Naaman. Naaman ini seorang panglima perang yang hebat, yang luar biasa. Orang Israel, Raja Israel itu sampai terkencing-kencing begitu didatangi sama Naaman. Ya, dikencing-kencing sampai dia bajunya disobek. Wah, puyeng itu. Udah sampai puyeng dari datangin, disuruh nyembuhin lepranya si Naaman. Dan po, opo, dan po gundul peang lepra. Zaman itu lepra itu penyakit yang mematikan dan mengerikan ya. Kalau orang nyami lepra datengin dia, kejang-kejang dia. Ya. Tetapi Nabi Allah ya, Elisa ya. Simpel. Kamu kok malah kejang-kejang. Kayak nggak ada Tuhan di sorga, kayak nggak ada Nabi di Israel. Itu ya. Saya sama istri saya hari ini senang sekali ya. Kami kalau dulu kalau ada masalah kami saling menyalahkan. Kalau sekarang kalau ada masalah kami saling mengingatkan. Tenang, tenang. Pasti Tuhan punya sesuatu. Ya, kalau dulu kamu sih, kamu sih, kan aku sudah bilang, pokoknya saling pokoknya akhirnya ya kalau karena saya ekstrovertnya banget, Ana introvertnya banget, akhirnya Ana memilih untuk no comment, jepur bareng tapi no comment, akhirnya kita edan pokoknya. Karena kita terbiasa saling menyalahkan dan kita tidak mau disalahkan. Entah kenapa ya bisa begitu ya, padahal kita saling mencintai. Bayangin, saya itu kejadian 2010, saya menikah tahun 98. Ya, 2010 ke 98 itu berarti sekitar 12 tahun ya. 12 tahun kita menikah, tambah 7 tahun lagi. Nah, saya kenal anak itu ya dari dia kelas 1, saya kelas 3. Ini tambah 7 tahun lagi kita kenal, jadi sudah akrab gitu ya. Jadi 19 tahun kenal, hampir 20 tahun. 20 tahun kenal ini ya bukan tidak cinta loh. Tapi kita saling tuduh-tuduhan loh. Tega ngomongnya cinta tapi kita saling nuduh. Harusnya kalau yang namanya cinta kan ya sudah itu salahku sayang. Kan harusnya begitu toh. Sekarang kita begitu ya, sekarang kita menikah sudah 23 tahun ya, kemarin tanggal 20. Terus kita tambah kenal lagi ya 23 tahun kita ya. 23 tahun tambah 7 tahun, 30 tahun. Akhirnya kita kalau ada masalah kita bisa bilang, ya udah ini salah, memang salahku ya. Udah, baru bisa begitu. Kenapa bisa begitu ya? Ya empuh. Kenapa bisa begitu ya? Karena ada hati yang dirubahkan, ada metanoia, ya, ada salib, ada sangkal diri, pikul salib, ada apa? Kalau enggak ya kamu sih ya, kadang-kadang ya masih begitu. Tapi sudah banyak enggaknya. Sekarang kita mengerti, ternyata akhirnya kita saling mengingatkan, ada Tuhan di surga, tenang. Wah kemarin kita berapa kali kita ada masalah gitu ya di sini ya. Waduh kenapa Tuhan izinkan terjadi.
Tenang, 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 tenang. Ya itu, akhirnya semuanya baik ya. Akhirnya semuanya baik. Dari fase ke fase kita di Eropa ini akhirnya semuanya baik. Total, kalau satu-satu kita ikutin, ya masalah, ya mengerikan. Itu nggak lebih mengerikan daripada waktu kami di Indonesia sebetulnya. Tetapi karena kami saling mengingatkan, ingat ada Tuhan di sorga. Ini terjadi, kita ini udah hidupnya udah lurus lempeng. Dan ini terjadi, ada Tuhan di sorga, tenang aja. Ya kita lewati dengan sakit hati, dengan air mata, dengan apa. Tetapi kita mengerti ada Tuhan di sorga. Setelah kita total kumpulin semuanya, indah. Ternyata yang sakit, yang kelihatannya nggak bener, dikumpulin jadi satu, jeng, itu indah sekali, indah sekali. Hal-hal yang menyakitkan satu-satu ya, di sini dipahat, di sini dipahat, di situ, di sini. Setelah jadi gambar besarnya utuhnya itu, wah, ini bener ini yang begini ini, ya, bener ini. Anda ngalamin begitu enggak? Wah, Anda harus ngalamin tuh. Yang sakit-sakit itu nanti kalau dikumpulin itu ternyata indah loh. Indah bukan retorika ya. Saya nggak cerita. Saya orang nggak suka retorika ya, nggak suka basa-basi yang indah ya saya bilang indah, nggak bagus saya bilang nggak bagus. Totalnya itu semua indah, ya, firm dan kita puas sampai bolak-balik ya. Ayah baptis ya, kita ada namanya Godfather ya, kan kita ngikutin tradisinya gereja Eropa. Anak saya Miracle dibaptis di gereja tradisional ya, gereja tua, umurnya 800 tahun gerejanya. Sampai dia bilang tevreden ya, punya tevreden. Oh iya, puas nggak kamu? Puas banget saya bilang, puas banget ya, tevreden, satisfied ya. Artinya bukan cuma puas tapi gitu loh. Dia ngikutin ya dari awal prosesnya kita ya. Wah, ngalamin ini, ngalamin itu, segala macam. Wah, tiap hari saya kasih kabar, dia sampai, ini ya, dia yang kejang-kejang. Saya ngasih kabar dia kejang-kejang. Sampai dia ngamuk-ngamuk, dia telepon ke ini ya, ke imigrasi segala macam, dia teleponin semua. Ada yang urusin semua ya, sekolah anaknya, sekolahnya Miracle segala macam, semua diurusin semua. Dia sampai dia telepon satu-satu. Wah, iritasi apa? Oh, kita prosesnya enggak gampang. Ya, tetapi total semuanya ya. Sampai saya itu malas ketemu orang Indonesia di sini ya. Benar-benar malas ketemu orang Indonesia. Untung ketemu Pak HW itu. Pak HW itu juga sudah dihasut bolak-balik buat jauhin saya. Tapi entah kenapa Pak HW bandel sekali. Kasihan si Paul lah, tak temani terus. Sampai hari ini Pak HW masih nemeni saya. Serius ya, saya sampai malas tuh ketemu orang Indonesia di Eropa loh. Sampai malas saya. Karena kebanyakan orang Indonesia malah mengecilkan hati saya, malah kamu siapa, bisa kamu. Dan saya paling nggak suka ketemu orang yang begitu ya. Auranya negatif, jelek. Auranya jelek. Tapi untung ya Tuhan kasih pertolongan. Ya orang baik ya, ketemunya orang baik. Akhirnya terfilter ya teman-teman saya ya. Akhirnya terfilter kan di Hagios itu, terfilter semua orang-orang Indonesia di Eropa itu. Indah. Yaitu tadi ayam kumpul sama ayam, domba sama domba, kambing sama kambing. Ya, pecundang kumpul sama pecundang, pemenang kumpul sama pemenang. Oh, nyindir lagi, nggak nyindir, saya beneran ngomong begitu. Itu kan saya tadi sudah bilang dari awal, bukan nyindir. Dari awal saya sudah bilang begitu. Ingat saudara ya, ingat. Pecundang kumpul sama pecundang, pemenang kumpul sama pemenang. Golongan pecundang ya wow. Golongannya pemenang kita ngomong dengan pasti. Yuk, kita mau doakan ya, kita mau bagi-bagi minyak goreng gratis.
Ya, ini untuk Jakarta dulu, tapi ya kita mau bagi-bagi minyak goreng gratis untuk Jakarta dulu. Didoakan ya, ini karena kita lagi mikir nanti takutnya ada yang sampai ruwet injek-injekan segala macam. Ini Pak Ketua idenya ini brilian juga ya. Nah, kalau PKS kemarin minyak gorengnya ada minyak goreng murah dibeli, terus dijual kepada orang yang mau jadi kadernya PKS, geblek juga ya. Kita enggak, kita mau bagi gratis. Ya doakan supaya Tuhan sediakan semua dananya dan barangnya yang ada. Karena barangnya kan hilang kan dari pasar kan edan kan. Wah ini menjelang 2024 ini memang gila-gilaan ini ya. Saudara harus berdoa sungguh-sungguh, diakonia sungguh-sungguh. Karena banyak orang jahat ini 2024 ini. Ya ini Indonesia ini benar-benar ada di dalam masa transisi. Jadi bubar-bubar, jaya-jaya. Ya. Bukan ditengking ya dengan diakonia. Ngapain ditengking diakonia? Ya kita doakan juga. Tetapi praktek doa tanpa iman, iman tanpa perbuatan itu enggak ada artinya. Ya imannya kita dia aksinya apa ya diakonia dan marturia. Ya. Nah, baik lagi tadi. Waktu Naaman disuruh kena lepra, terus Nabi Tuhan bilang apa? Kamu baptis. Ya, asalnya bilangnya bukan baptis, tapi losai. Losai itu Anda pergi di pinggir, terus Anda cuci muka basuh gitu loh. Sama seperti di Imamat 8. Di Imamat 8, para imam itu dibasuh sama Musa ya, anak-anaknya Harun dan anak-anak itu dibasuh. Dikerucuk airnya ya, dikerucuk. Sama seperti orang Katolik kalau dibaptis. Ya, atau orang GKI kalau dibaptis. Dikerucuk pakai pakai apa namanya buyung ya, pakai gentong itulah, masih bahasa Indonesianya buyung ya, bejana, pakai bejana dipucuk tak atasnya digituin ya, dikerucuk kepalanya. Kamu losai di Sungai Yordan, pakai air Sungai Yordan gitu. Tetapi kemudian Naaman apa? Dia baptiso, dia masuk ke tengah-tengah, mandi, dia nyelup-nyelup begini ya. Bukan selam ya, tapi mandi. Tadinya dikerucuk, losai, tapi kemudian mandi baptiso. Nah, sejak itu tradisi baptiso itu berlaku ya bagi orang-orang. Tradisi baptiso itu mulai dari zaman Yohanes Pembaptis. Unik ya, Yohanes Pembaptis itu orang yang urus. Para orang-orang Yahudi melakukan losai, tapi Yohanes Pembaptis melakukan baptiso. Makanya di tengah-tengah ya. Biarlah menjadi menggenapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga. Nah aman ini harus ikutin. Mau kamu jenderal, mau kamu orang hebat, enggak urusan, kamu ikutin. Akhirnya si Naaman ini bukan cuma nurutin, dia ekstrim. Lakukan, taatnya taat dengan ekstrim. Oke, jangankan cuma gerucuk kepala, mandi saya di dalam, dan apa sekalian. Nah, yang penting sembuh ya. Mungkin dalam tidak sembuh, wah, pokoknya tak celurit. Mungkin begitu ya, mungkin. Tapi beneran tadinya dia udah mau nyerah. Jan aku terhina sekali mandi di Sungai Yordan. Biasa mainnya ya kan di sungai yang hebat, ini mainnya sungai yang kelas 3. Singgung dia enggak mau. Ya tapi itu tadi ya, oke maunya begini. Kamu disuruh ngikutin perkataannya Nabi dan merendahkan diri. Anda kalau pergi sama dukunnya edan ya. Kamu pergi sama dukun sembur-sembur pakai air ludahnya dia. Wah, ada memang jadi siapa suruh mau datang sama dukun disembur-sembur. Ya, ini kalau Anda cari dukunnya Joseph Paulus yang ini tak sembur nanti. Anda datang sama pendeta kayak datang sama dukun. Ya kan? Pendeta sekarang jadi dukun. Hati-hati ya. Jangan cari pendeta. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan sembuhkan kamu. Ini eranya bukan era datang kepada satu orang.
Era di perjanjian baru, Anda datang langsung sama Yesus. Bukan sama orang. Kalau datang sama orang itu berarti Anda masih lemah imannya. Ya, Anda datang. Karena yang melakukan mujizat bukan hanya Petrus, Paulus, dan para rasul. Stefanus pun, Filipus, ya, para murid semua melakukan mujizat. Para jemaat Tuhan semuanya melakukan mujizat. Kalau Anda masih cari pendeta, ada yang aneh. Artinya Anda masih lemah imannya. Mengapa sudah puluhan tahun jadi Kristen masih lemah imannya? Karena Anda cari pembenaran atas dosa Anda. Anda nggak tulus kok. Anda cari Tuhannya, buat cari masalah kok. Ya kan? Supaya Anda bebas berzina, supaya Anda bebas free sex, supaya Anda bebas melakukan semua hawa nafsu, melampiaskan hawa nafsumu kok. Gimana Anda mau ketemu mencari kebenaran, bisa dapat kebenaran? Nggak akan dapat. Nggak heran kekristenanmu hidupnya nggak karu-karuan. Saya nggak tertarik dengan orang yang jadi Kristen ya. Saya tertarik dengan orang yang lahir baru. Ya saya nggak kejar setoran. Makanya orang yang dibaptis kudu, yang dibaptis di grupnya kita harus ikut kelas evangelis dan kelas, minimum kelas evangelis. Ya harus, wajib. Ya itu Pak Gogo kemarin yang suka yang kita minta tolong buat baptis ya. Ya terlepas dari semua kelemahan, kekurangan komunitas kita. Kita mungkin melakukan apa yang Tuhan mau. Menggenapkan kehendak Tuhan. Habis dibaptis ya kita muridkan, nggak diucul kayak ucul-uculan ya, kita muridkan. Ya, semua dalam pemuridan kita mau muridkan. Nah, Anda juga begitu ya. Kalau Anda mau datang sama Tuhan minta mujizatnya, Anda kudu ikutin syaratnya. Ya syaratnya bukan maksud syaratnya harus bagaimana. Syaratnya kan mudah. Sangkal diri pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya kan? Merendahkan dirimu kan. Disuruh merendahkan diri kita. Sungai Yordan. Walaupun sungai-sungaimu itu lebih ciami, ya kan. Cara-caramu mungkin lebih bonafit. Oh enggak, karena kamu sedang disuruh nurut sama Tuhan. Masalah-masalah yang Anda hadapi itu lebih sering ya adalah kamu rendah hati. Rata-rata masalah-masalah kita adalah pesannya kamu rendah hati. Mau masalah apa? Suami istri, Anda bertengkar, Anda mau cerai. Intinya Tuhan bilang kamu rendah hati. Sangkal diri, pikul salib. Iya toh? Anda punya konflik kakak beradik dengan orang tua. Intinya kamu rendah hati, sangkal diri, pikul salib. Diam. Diam bukan diam kempet ngamuk, bukan. Anda ngerti dalam diammu Tuhan akan tolong. Bukan diam marah. Bukan diam empet, dan meledak nanti. Tapi diammu diam percaya. Ya itu baru silent is gold. Kalau diammu diam empet, silentmu silent terkentut-kentut nanti tiba-tiba wah meledak. Nah, beda. Diammu itu diam percaya. Karena percaya taat, nurut. Saya mau menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Sangkal diri, pikul salib, rendah hati. Saya tidak mau dicicil harga diri saya. Ya, nggak mau cuman icip-icip aja. Udah kepalang basah, mandi sekalian. Baptiso. Ya, nggak mau cuman rosai doang, cuma dikujuk-kujuk. Udah kepalang basah, mandi sekalian di Sungai Yordan. Masalahnya kan kita nggak mau icip-icip. Anda kalau punya koreng tuh ya, kan kalau habis luka gitu, terus mana-mana, dibersihin pakai alkohol, kasih alkohol terus ditutul-tutul begitu kan, sakit perih.
Saya kasih tahu Anda ya, perihnya sama daripada ditutup-tutup kapal. Aduh, jangan. Daripada begitu, yang mendingan siram sekalian pakai alkoholnya. Sudah lebih bersih, lebih sehat, jadi langsung selesai. Percaya enggak? Sakitnya sama. Anda kalau pakai abotil, Anda yang pernah sariawan ya, terus pakai abotil gitu kan, terus Anda tutup dikit-dikit, aduh, sakit sampai di kuping ya kan. Nah itu sama saja, Anda sekalian cotton budnya itu benar-benar dibanjirin abotil, ditempelin ces gitu loh. Sama sakitnya sama, serius sama sakitnya. Anda cuma karena ngeri-ngeri aja ngeliatnya ngeri begitu, tapi sama sakitnya. Tempelin aja, sembuh. Ya, demikian juga kalau kita taat sama Tuhan, Anda mau dicicil, akhirnya lebih capek. Mendingan Anda langsung lunas dibayar harga dirimu. Harga dirimu lunas dibayar sama Tuhan Yesus. Lebih enak sekalian, udah selesai. Anda cicil, nggak tambah bener, bunganya mahal loh. Cicilan sama iblis itu bunganya mahal loh. Ditagih loh kamu nanti. Tapi kalau lunas langsung hari itu dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, nggak ada akan nagih. Tidak akan ada yang nagih saudara. Saya kasih tahu Anda yang memahami perkataan saya, katakan amin. Percaya. Ya, menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Nggak main-main. Ya, makanya saudara, kalau sudah masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, jangan icip-icip, jangan cuma cipik-cipik, tenggelam sekalian, ya, supaya ada Jehovah Syama di situ. Ingat ya, Yeskel 45 ya. Air semata kaki, air selutut sepinggang sampai tenggelam. Tenggelam sekalian. Nanti hidupmu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau cuma icip-icip, kamu ini nggak dapat, itu nggak dapat, ruwet hidupmu. Ruwet, enak kan kayak kita. Tenggelam enak. Barang siapa dipimpin oleh Roh Kudus, ya, barang siapa tenggelam di dalam Roh Kudus, di dalam rema, maka dia tidak akan mengikuti keinginan dagingnya. Ya, memang begitu caranya, bukan Anda mati-matian melawan daging. Bodoh itu itu zaman perjanjian lama. Perjanjian yang baru tenggelam di dalam rema sekalian. Kalau mau rema itu jangan tanggung-tanggung. Ya. Jangan cuma icip-icip saja, sekalian kepalang basah, mandi sekalian. Jebur sekalian. Malah benar langsung hidupmu jadi baru. Kulitnya itu seperti kulit bayi yang baru lahir katanya itu ya. Hidupmu jadi baru. Baru new grass, tambah ganteng. Oh, tambah ganteng. Serius. Istriku tambah cantik. Aku juga tambah ganteng. Bahagia tiap hari. Kalau Anda icip-icip, aku lagi sakal diri, aku lagi sakit habis difitnah sama Pak Paul. Ada perih. Tiap hari pemberesan terus, tiap hari curhat terus, tidak kelar-kelar. Masalahmu kan karena harga dirimu dicicil sih. Bunganya mahal. Jangan tanggung-tanggung jepur. Biuk. Lapor polisi, hamba Tuhan lapor polisi. Harga dirinya masih dicicil. Makanya, tapi kalau dia udah lahir baru sekalian, ya, mandi di dalam rema, setiap hari dia tenggelam di dalam rema, dipimpin oleh rema. Maka Jehovah Syama di situ. Hidupnya produktif sekali. Hidupmu akan berbuah terus. Buah jiwa-jiwa, buah karakter. Yang nikmatin, ya, buah karakter saya, yang menikmati bukan Pak HW,
Walaupun dapat percikan-percikannya, yang menikmati pertama kali ya istri dan anak-anak saya. Ya, makanya banyak orang kelihatannya di internet kelihatannya baik apa segala macam. Kamu lihat keluarganya, anak aja nggak respect, istrinya aja nggak respect. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Tapi kalau kamu tenggelam di dalam roh, ya nanti Tuhan bikin segala sesuatunya baru, ciptaan yang baru. Karena kita mau menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Yaitu supaya semua orang yang melihat, mengenal Yesus Kristus, percaya dan diselamatkan. Akhirnya ujung-ujungnya diakonia dan marturia. Wah, pokoknya ujungnya memang ke sana. Dengan berbagai perspektif Anda digiring ke sana. Ya, disuruh mandi di Sungai Yordan artinya disuruh merendahkan diri. Ujung-ujungnya hampir semua masalahmu itu disuruh merendahkan diri. Ya, semua itu ya kalau di Ulangan ya di kitab Ulangan kan dibilang dibiarkan bangsa-bangsa itu ya yang di sekeliling Israel itu untuk ganggu Israel supaya dia selalu mencari Tuhan, merendahkan diri mencari Tuhan. Supaya kita selalu tangannya terlatih untuk berperang, untuk mencari dan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu ya. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini membuat Anda tenggelam di dalam rema dan menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, yaitu dengan merendahkan hatimu kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.